Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Raja Dewa Baicheng, ada yang ingin kutanyakan padamu. Kamu harus menjawab dengan jujur. Mu Zhen Tianjun berkata tanpa ragu. Tuan Tianjun, tolong bicara, kata Raja Dewa Baicheng dengan hormat. Kalau begitu beritahu aku, bagaimana ayahku meninggal? Tanya Mu Zhen Tianjun. Mendengar ini, Raja Dewa Baicheng tiba-tiba mengguncang tubuh tuannya dan buru-buru berkata, Tuan Tianjun, ayahmu dulunya luar biasa. Dia meninggal di medan perang. Dia meninggal dengan terhormat. Aku ingin kamu mengatakan yang sebenarnya. Suara Mu Zhen Tianjun menjadi sedikit lebih dingin. Tuan Tianjun, tenanglah. Apa yang dikatakan junior itu benar. Raja Dewa Baicheng membungkuk. Saat ini Tanyun berkata, aku tahu kamu selalu berbohong, jadi katakan saja yang sebenarnya. Melihat Tanyun berbicara, meskipun Raja Dewa Baicheng bingung mengapa Tanyun mengetahui kebenaran kematian ayah Mu Zhen Tianjun, namun dia tetap berkata dengan jujur. Yuner, bukan orang tua ini tidak mau jujur, tapi Ling Xia Tianjun memberi perintah yang bicara akan dihabisi tanpa ampun. Cepat katakan. Mu Zhen Tianjun mengaitkan pedangnya ke belakang dan menaruhnya di leher Raja Dewa Baicheng dan berkata dengan dingin, jika kamu tidak berbicara, kamu akan mati sekarang juga. Mendengar ini, Raja Dewa Baicheng memandang Mu Zhen Tianjun dengan cemberut dan berkata, junior dapat mengatakannya, tetapi kamu harus merahasiakan untuk junior ini. Jika tidak, junior akan dihancurkan berkeping-keping oleh Tuan Ling Xia Tianjun. Baiklah, aku berjanji tidak akan memberitahu siapapun bahwa kamu mengatakannya. Mu Zhen Tianjun menyingkirkan pedangnya dan berkata, kamu bisa mengatakannya sekarang. Raja Dewa Baicheng berkata dengan jujur, ayahmu dihabisi oleh Ling Xia Tianjun dan Xing Tian Tianjun. Awalnya mereka mengira ayahmu lah yang menyembunyikan sisa jiwa Hongming Supreme. Tidak peduli bagaimana ayahmu menjelaskannya, suami istri itu tidak mempercayainya. Pada akhirnya mereka menghabisi ayahmu. Kemudian, setelah Ling Xia Tianjun mengetahui tentang pembunuhan itu, dia menemukanmu dan menerimamu sebagai murid pertamanya, mencoba memperbaiki kesalahannya. Dia juga memberi perintah, jangan biarkan siapapun yang tahu mengatakannya, jika tidak, klan mereka akan musnah. Mendengar itu, Mu Zhen Tianjun meneteskan air mata. Tubuh halusnya terus bergetar, dan kemarahan di hatinya bisa dibayangkan. Kebencian ini, Ling Xia Tianjun, aku harus menghabisimu. Mu Zhen Tianjun menangis. Kamu keluar dulu, Tanyun berkata. Aku akan menemaninya. Ya, setelah Raja Dewa Baicheng pergi, Tanyun memandang Mu Zhen Tianjun yang menangis dan menghibur. Jangan terlalu sedih. Ling Xia Tianjun adalah musuh bersama. Kita akan membalas dendam bersama mulai sekarang. Mu Zhen Tianjun berteriak, melemparkan dirinya ke pelukan Tanyun dan menangis. Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku akan mengakui si pembunuh ayahku sebagai guru selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tanyun menghela nafas dan menepuk punggung Mu Zhen Tianjun dengan lembut. Setelah sekian lama, Mu Zhen Tianjun berhenti menangis dan menemukan rasa malu di pipinya setelah dia dipeluk oleh Tanyun. Mu Zhen Tianjun berkata dengan hormat, aku telah melihat Hongming Supreme. Tanyun tersenyum pahit dan berkata, sekarang aku masih adik juniormu dan kamu masih kakak senior perempuanku. Di masa depan, kita akan menghabisi Ling Xia Tianjun dan Xing Tian Tianjun bersama-sama. Mu Zhen Tianjun menganggukkan kepalanya, menyeka air matanya, dan menatap Tanyun dengan ketakutan yang tak terkendali di matanya. Ketika dia mengetahui identitas Tanyun, dia secara tidak sadar takut pada Tanyun. Apakah kamu takut padaku? Aku tidak akan memangsamu. Apa yang kamu takutkan? Tanyun bercanda.
Mata Musen Tianjun melebar, dan rasa malu sebagai wanita muncul di wajahnya yang menakjubkan. Saat ini, Musen Tianjun berkata, "Aku sudah cukup lama berada di sini. Aku harus pergi dulu. Aku akan memberitahu Ling Xia Tianjun bahwa tidak ada jejak pembunuhnya. Selamat tinggal." Setelah berbicara, Musen Tianjun mengerucutkan bibir merahnya, melarikan diri dari aula, berubah menjadi seberkas cahaya, terbang keluar dan menghilang di puncak gunung Qingtian. Setelah Musen Tianjun pergi, Raja Dewa Baicheng masuk, menepuk dadanya dan berkata, "Yuner, kamu menakuti orang tua ini. Kupikir Musen Tianjun benar-benar ingin menghabisimu. Juga, bagaimana kamu melakukannya? Mengapa kamu meninggalkan jejak ketika kamu menghabisi musuh?" kata Raja Dewa Baicheng. Mendengar ini, Tanyun terkejut. "Apakah kamu sudah menebak bahwa akulah pembunuhnya?" "Tentu saja," Raja Dewa Baicheng berkata. "Saat kita berpisah, aku menduga kamu akan melakukan sesuatu terhadap keluarga Raja Dewa Titan. Tapi aku tidak menyangka kamu juga menghabisi Gongsun Xuangli dan menghancurkan keluarga Ma." Setelah mengatakan itu, Raja Dewa Baicheng mengerutkan kening dan berkata, "Yuner, apakah Pak Tua ini boleh mengatakan sesuatu?" "Katakan saja," jawab Tanyun. "Yuner, seperti kata pepatah, ada ketidakadilan dan ada hutang yang ada pemiliknya." Raja Dewa Baicheng berkata lagi, "Gongsun Xuangli dan Ma Bongsang ingin menghabisimu, tetapi kamu dapat menghabisi mereka dengan kekuatanmu. Namun juga menghabisi keluarga mereka aku tidak setuju." Setelah mendengarkan, Tanyun berkata dengan tulus, "Ada beberapa hal, ini bukan waktunya untuk memberitahumu. Tapi aku berjanji tidak menghabisi orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Sementara anggota klan mereka pantas mati." Raja Dewa Baicheng berpikir dalam hati, mengapa Yuner mengatakan itu? Sepertinya dia memiliki rahasia yang tidak diketahui siapapun. "Baiklah, aku percaya padamu." Melihat Tanyun enggan mengatakannya, Raja Dewa Baicheng tidak bertanya lagi. Saat ini, Tanyun tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, "Oh, ngomong-ngomong, bagaimana dengan besi meteorit waktu dan pasir hisap emas luar angkasa?" Raja Dewa Baicheng berkata, "Aku telah menemukan besi meteorit, tetapi pasir hisap emas luar angkasa belum cukup ditemukan." Tanyun mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, aku akan mundur dan berlatih dulu. Saat pasir hisap emas sudah cukup, kamu bisa memberitahuku." Ketika Tanyun pergi, Raja Dewa Baicheng mengerutkan kening dan merasa bingung. Bagaimana Tanyun mengetahui kebenaran tentang kematian ayah Musen Tianjun? Setelah Tanyun memasuki alam dewa elit, dia kembali ke Jing Mansion, memasuki pagoda tingkat 12, dan setelah melaporkan keselamatannya kepada istrinya, dia membiarkan Yisan mundur dan berlatih. Kemudian, Tanyun sampai ke lantai atas. Saat hendak berlatih, api Hongmeng dan api Esongmeng terbang, membungkuk kepada Tanyun. Tanyun menoleh dan langsung bersemangat. Sekarang api Hongmeng telah memasuki ranah Tianjun. Ia dapat langsung membakar artefak Tianjun hingga menjadi ketiadaan. Sementara api Esongmeng telah memasuki puncak Tianjun dan dapat sepenuhnya mencairkan artefak Tianjun tingkat tinggi. Tidak ada keraguan bahwa api Esongmeng dan api Hongmeng kini menjadi teknik andalannya. Segera, Tanyun membiarkan api Hongmeng terbang ke telapak tangan kanannya, dan setelah membiarkan api Esongmeng memasuki telapak tangan kirinya, dia menutup matanya dan berkonsentrasi, mengeluarkan gingseng Raja Suci dari cincin dewa dan mulai berlatih. Waktu di pagoda, 38 juta tahun kemudian, Tanyun dipromosikan menjadi Raja Suci tingkat 5. Setelah itu, Tanyun membutuhkan 39 juta tahun lagi untuk dipromosikan menjadi Raja Suci tingkat 6. Butuh 40 juta tahun untuk memasuki Raja Suci tingkat 7. Setelah menghabiskan 42 juta tahun, dia melangkah menjadi Raja Suci tingkat 8. Pada akhirnya, butuh 45 juta tahun untuk naik menjadi Raja Suci tingkat 9.
Menurut perhitungan, 1 hari di dunia luar sama dengan 300 tahun di pagoda. Kali ini, Tanyun telah menghabiskan lebih dari 200 juta tahun di pagoda. Artinya lebih dari 1800 tahun waktu di dunia luar. Setelah dipromosikan menjadi Raja Suci tingkat 9, Tanyun tidak terus berlatih dalam pengasingan, tetapi mulai mengembangkan tubuh pertempuran Hongmeng tingkat 24. Dia memasuki meditasi dalam satu pemikiran. Gelombang cairan ilahi Hongmeng yang seperti naga naik ke udara dengan panik mengalir ke alisnya dan kemudian mulai melemahkan organ dalamnya. Di dunia luar, ketika 200 tahun telah berlalu, Tanyun akhirnya menyelesaikan tahap puncak dari tubuh pertempuran Hongmeng tingkat 24 dan memiliki kekuatan yang kuat untuk menghancurkan artefak tinggi tingkat 8 hanya dengan tangan kosong. Tanyun yang sedang duduk di lantai membuka matanya dan matanya menampakkan warna harapan. Ketika aku masuk ke ranah Kaisar Suci tingkat 1, aku dapat mengolah tubuh tirani Hongmeng tingkat 25, menggabungkan dua menjadi satu, maka armor Dewa Hongmeng yang lebih kuat. Setelah mengambil keputusan, Tanyun mulai dengan panik melap esensi langit dan bumi yang ada di pagoda. Di pagoda, 50 juta tahun telah berlalu. Semua orang tercengang saat ini. Di langit yang luas, awan gelap berkumpul ke arah Jing Mansion dengan sangat cepat, dan momentumnya sangat menakutkan. Di Jing Mansion, Tanyun yang seperti batu di pagoda tiba-tiba membuka matanya dengan kegembiraan. Itu benar, pada saat ini dia akhirnya menyentuh penghalang Kaisar Suci tingkat 1. Pintu pagoda terbuka. Sen Subing yang cantik dan anggun mendatangi Tanyun selangkah demi selangkah. Dia tersenyum dan berkata, "Selamat suamiku. Sekarang Sen Subing adalah Kaisar Suci tingkat 2 dan akan menyentuh penghalang Kaisar Suci tingkat 3. Sambil tersenyum, Tanyun melompat, meraih Sen Subing dalam pelukannya, dan meniup telinganya. "Subing, kita sudah bertahun-tahun tidak berolahraga. Aku sangat merindukanmu." Tanyun buru-buru menekan Sen Subing ke lantai, menundukkan kepalanya, dan mencium leher mulusnya. Sen Subing berkata, "Setelah kamu melewati malapetaka, kita akan melakukannya." Aku sudah tidak sabar. Setelah Tanyun selesai berbicara, dia segera meninggalkan pakaian Sen Subing. 2 jam kemudian, Tanyun dan Sen Subing terbang keluar dari pagoda bergandengan tangan. Merasakan penglihatan luas tentang langit dan bumi, Raja Dewa Baicheng melangkah keluar dari mansion, memandang Tanyun di puncak gunung ilahi King Tian, dan berkata dengan ramah, "Yuner, apakah kamu akan melewati malapetaka?" "Ya," Tanyun tersenyum. "Anak baik, kecepatan kultivasimu sangat cepat." Raja Dewa Baicheng terkekeh. "Kebetulan aku tidak melakukan apa-apa. Ayo pergi, aku akan melindungimu." Tanyun tentu saja tidak bisa membiarkan dia mengikutinya. Jika tidak, dia akan mengetahui rahasianya. "Subing bisa melindungiku," kata Tanyun. "Biarkan aku saja." Raja Dewa Baicheng sangat antusias. Tanyun mengepalkan tinjunya dan berkata, "Kamu tidak perlu pergi. Bukankah itu akan mempengaruhi waktuku bersama Subing untuk melakukan sesuatu?" "Omong kosong apa yang kamu bicarakan?" Sen Subing tersipu dan mencubit Tanyun dengan keras. Raja Dewa Baicheng tersenyum canggung dan segera berkata, "Oh, ngomong-ngomong, ada yang harus aku urus, jadi aku tidak akan pergi." Segera, Raja Dewa Baicheng berbalik dan memasuki istana Raja Dewa. Tanyun memegang Sen Subing sambil tersenyum, lalu berkata, "Jika aku tidak mengatakan itu, Raja Dewa Baicheng akan mengikuti." "Baiklah, ayo pergi. Saat aku berhasil mengatasi malapetaka, kita akan bertarung selama 300 ronde lagi." Gila guys, 300 ronde nggak tuh ya? Wajah Sen Subing cukup merah. "Kamu keterlaluan, aku akan mengabaikanmu." Tanyun tertawa dan memegangi Sen Subing. Setelah terbang menuruni gunung ilahi King Tian dengan kecepatan tinggi, butuh beberapa saat untuk terbang keluar dari kota militer King Tian dan dengan cepat menghilang di ujung langit. "Suamiku, aku selalu merasa ada yang mengikuti kita," Sen Subing berkata melalui transmisi suara. "Ya, aku juga merasakannya," Tanyun berkata sambil mencibir melalui transmisi suara.
9 orang menggunakan teknik tembus pandang untuk mengikuti kita. Dilihat dari kesadaran kuat yang dilepaskan oleh 9 orang, mereka semua adalah kaisar suci tingkat 9. Aku tidak tahu siapa yang mengirim orang-orang ini untuk mati. Jangan khawatir, itu hanya beberapa antek-antek semut. 7 hari kemudian, setelah Tanyun dan keduanya meninggalkan kota King Tian, mereka tiba di langit di atas dataran. Suamiku, mereka bersembunyi di atas kepala kita. Saat ini, Shen Shubing berkata melalui transmisi suara. Saat Tanyun hendak mengirimkan suaranya, tiba-tiba terdengar serangkaian tawa mengerikan di langit. Jingyun, mari kita lihat kemana kamu melarikan diri hari ini. Kekosongan tiba-tiba runtuh. 9 cahaya pedang dengan atribut berbeda merobek kekosongan. Dan dengan 9 celah ruang gelap ditelan ke arah Tanyun dan Shen Shubing. Pada saat yang sama, di kehampaan yang awalnya kosong, 9 pria bertopeng berbaju hitam muncul. Semuanya adalah kaisar suci tingkat 9. Bahkan jika kalian bersembilan adalah Raja Dewa tingkat 2, aku tidak takut. Apalagi kalian hanya kaisar suci tingkat 9. Tanyun mencibir, dan dalam satu pemikiran, pedang Tianxun muncul di tangannya. Segera karena Tanyun bergerak terlalu cepat, itu seperti 9 Tanyun yang membumbung ke langit, melayang dari tengah cahaya pedang yang ditebas oleh 9 jalur. Darah berceceran, dan Tanyun mengayunkan 8 pedang, membelah tubuh 8 pria berbaju hitam menjadi 2, dan semua jiwa hancur. Apa yang terjadi? Jingyun, bagaimana kekuatanmu bisa begitu kejam? Pria berbaju hitam yang tersisa benar-benar ketakutan, berteriak dan berusaha melarikan diri. Sejak kamu datang, jangan pernah berpikir untuk pergi. Ketika suara samar terdengar, 9 bayangan Tanyun di langit muncul dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan tiba-tiba berdiri di langit, menghalangi jalan pria bertopeng berbaju hitam. Cakar tangan kirinya menonjol seperti kilat, dan dengan keras mencekik leher pria berbaju hitam. Tanyun memegang pedang di tangan kanannya dan menusuk perut pria berbaju hitam itu. Perlahan memutar tubuhnya, darah muncrat dari lukanya. Pria berbaju hitam itu mengeluarkan suara ratapan seperti babi. Katakan, siapa yang mengirimmu ke sini? Tanya Tanyun. Jingyun, jika kamu ingin menghabisiku, lakukan saja, karena aku tidak akan mengatakannya. Pria berbaju hitam itu berkata seolah dia sudah siap mati. Apakah menurutmu, jika kamu tidak memberitahuku, aku tidak akan dapat mengetahui informasi darimu? Tanyun mencibir dan menggunakan mata Dewa Hongmeng miliknya. Bicaralah, siapa yang mengirimmu ke sini? Pria berbaju hitam berkata dengan mata tumpul. Patriark Zhan lah yang meminta kami untuk datang. Patriark Zhan di mulutmu pasti adalah Zhan Peng. Ekspresi Tanyun menjadi dingin. Tanyun meremas lehernya, dan kemudian dengan lambaian tangan kanannya, kepalanya meledak di bawah sapuan kekuatan suci. Zhan Peng, bagus sekali. Tanyun tertawa dengan marah. Saat aku berhasil mengatasi malapetaka, aku akan menghancurkan keluargamu. Oke guys, sampai sini dulu. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.